Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, dengan demikian channel dakwah ini dapat eksis, hadir dengan setia, ya, untuk memenuhi ya ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat ini menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh bayor terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih di mancanegara, di dalam negeri, ya, matur nuwun atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, ya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Dan untuk doa-doa baiknya bagi semuanya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan dan semoga doa kita jadi bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan seri ke-6. Nah, ini aku bikin tamat sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini aku bikin tamat 6. Tamat ya tuh, tamat. Baru nanti kita jawab pertanyaannya Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, ya. Oke, langsung ke sini, ya, langsung ke sini kita, ya. 1 Korintus 7 6-9. Buka anumu, Bibelmu. Oh iya. Sebelum ke situ aku ingatkan dulu sebentar. Hampir tadi mau lupa tadi, ya. Kalau membaca surat-surat Paulus itu hati-hati, ya. Paulus itu biasanya dia menggunakan bahasa-bahasa metafor. Itu sudah diingatkan, ya, sama Pak Petrusnya. Jadi Pak Petrusnya langsung mengingatkan itu. Nih, ya. Berapa ini? 2 Petrus 3:16. Ya, dikatakan begini. Hal itu dibuatnya, nyanya kepada Paulus dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu, si Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Perhatikan. Sukar. Ini Petrus lah yang ngomong, ya. Sukar dipahami. Nih, ya. Sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya. Jadi Petrus mengingatkan kita untuk hati-hati membaca surat-surat Paulus. Nah, contohnya ini, teman-teman nggak bisa merukunkan ini karena nggak hati-hati. Nah, sekarang coba aku bantu untuk merukunkan. Oke, ya. Salah satu paling gampang pesan Petrus itu tentang Yesus saja lah. Banyak orang, ya, menimpahkan kesalahan itu pada Paulus yang bikin aku gregeten. Terus aku akhirnya bikin satu video yang aku kasih tajuk aku membela Paulus.
Karena apa? Pada konsep teos, Paulus itu tidak salah. Dia masih menjaga syahadat Shema. Shema Israelu ya. Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, kan begitu. Ada yang kadang-kadang nggak pakai nggak pakai Yahweh ya. Itu masih dipegang erat sama Paulus. Dan tidak ada data ketika konsili-konsili Paulus itu hadir. Konsili-konsili yang dimaksud yang membicarakan tentang konsep teos dalam kekristenan. Lalu bagaimana kita mau menyalahkan dia? Ya kembali tadi itu yang dikatakan Petrus itu ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi soal Petrus itu menjadikan Yesus Tuhan setelah disalib, iya. Iya tak amini, iya yo tak amini. Tapi Petrus kan nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu, kasih tahu bandel. Pernah gak Yesus dijadikan Allah sama Petrus, sama Paulus? Nggak pernah. Tapi orang yang tidak paham terhadap tulisan-tulisan Paulus itu yang akhirnya ya memutarbalikan itu. Makanya aku bilang kemarin, Paulus itu penganut Allah tunggal, bukan Allah Tritunggal. Gitu loh. Ya. Maka seharusnya kekristenan itu yang meskipun dia bergeser dari Nasrani, seharusnya tetap bertuhankan tunggal, bukan Tritunggal. Katanya mengambil Paulus sebagai panutan. Ya ikuti Paulus. Karena pada konsep itu dia benar, nanti bermasalah di konsep strategi salib. Itu loh. Ya. Oke, nah kembali ke sini sekarang. Sekarang kita baca. Ingat sudah dibesarkan Petrus, sukar dipahami. Ya. Dan selanjutnya aku katakan, ya. Kerangka berpikirku itu akan benar kalau data itu tersaji dengan benar. Artinya secara asbabul wurud memang ini dulu sebelum ini. Ya kalau kita lihat sih memang karena ini kan 1 Korintus 7 sedangkan ini 1 Korintus 9. Artinya ini dulu dinyatakan baru ini. Nah, semoga itu benar. Karena kalau itu salah maka kesimpulanku juga salah karena kesimpulanku berdasarkan data. Datanya salah, kesimpulan salah, datanya benar, kesimpulan bisa benar bisa salah. Tapi kalau kesimpulannya datanya salah, sudah dipastikan kesimpulannya mesti salah gitu. Ya. Oke. Sementara ini seperti apa yang kita tahu bahwa ini lebih dulu karena ini Korintus 7, ini Korintus 9. Semoga itu benar. Karena seperti aku bilang kemarin ketika aku belum tahu aku kira surat Matius itu surat Injil yang tertua, ternyata enggak. Markus yang tertua, tetapi dalam penyusunannya justru Matius taruh depan. Nah, kan meleset ya. Nah, semoga tidak begitu. Ini benar-benar bahwa karena ini Korintus 7, ini Korintus 9, maka yang ini lebih dulu baru ini. Itu asbabul wurudnya. Ya. Oke, Petrus sudah mengingatkan kita. Sekarang kita merujuk ke sini. Bagaimana sih bunyinya itu kok bisa dikatakan apa namanya? Petrus itu menikah ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ya, baca Bibelmu buka. 1 Korintus 7 ya, ayat yang nomor 6 sampai 9. Kamu baca Injilmu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran. Ingat, kelonggaran. Mana mistar sama ballpoint merah. Ya, harus hati-hati kita ini baca kalimatnya. Iya benar itu. Kelonggaran. Ya. Aku tandai dulu sebagai kelonggaran.
bukan sebagai perintah. Ya, jadi bukan diperintah, itu hanya kelonggaran. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Apa baiknya ya? Tetapi setiap orang menerima diri Allah, karunia-Nya yang khas. Khas itu spesifik. Ya. Yang seorang karunia ini, ya, yang lain karunia itu. Artinya dia dikaruniain ini, dia dikaruniain itu, gitu. Sama dengan Nabi. Kan aku bilang Nabi itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Terus dibanding-bandingkan, ya kalau mereka banding-bandingkan itu urusan mereka. Kalau dalam kita tidak boleh, semua kita hormati. Ya, tidak boleh dibanding-bandingkan. Ya, karena Nabi yang ini punya kelebihan itu, Nabi yang itu punya kelebihan ini, masing-masing punya kelebihan. Ya, oke. Begitu juga seseorang mendapat karunia-Nya sendiri-sendiri. Yang satu karunia-Nya begini, satu karunia-Nya begitu, gitu ya. Oke. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, lihat ini, orang-orang yang tidak kawin. Ya. Oke. Dan kepada janda-janda aku anjurkan, ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan, ya ini, seperti aku. Langsung simpelnya itu dirinya sendiri dijadikan sampel. Siapa aku di sini? Ya Petrus, ya Paulus, gitu ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, nggak kuat ya, menguasai diri ya, nggak kuat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena nafsu. Ya, ini namanya sesuai dengan kodrat. Kodratnya manusia itu punya nafsu. Ya, disinilah khususnya ayat yang ke-8 ya. Tetapi kepada yang lain karunia itu, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, tidak kawin seperti aku. Ya. Ini aku baca berapa ini? Tidak kawin, tidak kawin, tidak kawin. Oh, kebalik ini. Ini seharusnya di sini ya, kebalik. Ini tidak menikah. Ya, yang 7 ini menikah ini. Kebalik ya. Kebalik. Ini tidak menikah ini. Ya. Ya ini kadang-kadang nulis buru-buru. Ini tidak menikah. Ya, tidak menikah. Ini menikah. Ya, ini menikah. Oke. Ingat 1 Korintus 7:6-9 di ayat yang ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah loh. Itu kelonggaran, artinya you mau ambil monggo, enggak juga enggak apa-apa. Jadi itu berupa hak, bukan kewajiban. Jadi hak kan gitu. Aku punya hak. Ya hak aku itu terserah aku, mau gue pakai mau enggak. Pilihan apa? Pilihan Pak RT. Gue punya hak dong, gue warga sini. Gue mau ambil mau enggak itu urusan gue, karena hak. Tapi kalau kewajiban beda. Wajib, maka you harus, misalkan kerja bakti, Pak RT bilang kerja bakti wajib, nah, maka itu semua kita harus kerja bakti, karena dia itu kewajiban. Tapi kalau hak, misalkan kita milih RT gitu ya, ya terserah gue dong, gue mau milih yang mana juga terserah gue kagak ada yang gue pilih juga terserah gue, karena hak, ya bukan kewajiban. Nah di sini dikatakan hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran dan bukan sebagai perintah. Kalau perintah itu kewajiban dia. Perintahkan ya. Oke. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku.
ya, seperti aku, ya. Semua orang seperti aku, ya. Seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Ya. Jadi, yang satu karunia-Nya ini, yang satu karunia-Nya itu. Jadi dianggap karunia. Yesus Paulus tidak menikah itu bagi dia karunia gitu loh ya. Maksudnya gitu bahasanya, memang muter-muter nih bahasanya ya. Seperti yang dijelaskan Petrus tadi ya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, di sini tidak kawin seperti aku, maka dianggaplah 1 Korintus 7, 6, 9 tidak menikah. Paham ya? Tidak menikah. Karena apa? Ada narasi seperti aku. Berarti Paulus tidak menikah. Memang ada kemungkinan tidak menikah apa duda? Kan ada probability. Kalau tidak menikah itu berarti dia masih, kalau bahasa Inggrisnya untuk cewek itu masih bersih. Memang dia tidak menikah. Ini kan di surat ini kan dia tidak punya istri nih. Tapi tidak punya istri itu kan bisa tidak menikah. Artinya benar-benar tidak pernah menikah. Tapi kan bisa juga dia itu duda. Artinya pernah menikah, pernah punya istri, sekarang kagak punya istri. Kan bisa begitu. Ya. Oke. Aku baca pelan-pelan ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi manusiawi sekali. Paulus memberikan pilihan. You mau tidak menikah, boleh. You mau menikah, boleh. Tapi ketika ketemu yang usia-usia produktif lah gitu katakanlah, dianjurkan untuk menikah. Ya. Dianjurkan untuk menikah ya. Paulus ya tidak kawin, tidak menikah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang 1 Korintus 9. Ya. Yang tadi jelas ya. Aku bacakan lagi supaya kamu ngerti ya. Kata yang ke-8 aja, to the point ya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Di atasnya ada kata tidak kawin, berarti dia tidak kawin gitu loh kesimpulannya teman-teman Kristen yang pada pro pada ayat ini. Tidak menikah. Ya. Sekarang kita lihat yang pro di sini. Berapa lama, Le? Tenang, masih lama. Bentar, aku minum dulu. Ambilin air panas tuh. Pelan-pelan Mas ya. Kopinya habis. Oke. Sekarang buka Bibelmu ya. 1 Korintus 9, 4-5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, ini dia bisa. Tadi sudah jelaskan hak toh. Hak dan kewajiban itu beda. Ini dia mengatakan hak. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri? Ya. Dalam perjalanan kami, ya. Jadi dia punya seorang istri Kristen, ya. Dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas. Ini masalah lagi nih.
saudara-saudara Tuhan, saudaranya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ribetnya kalau kalian nggak paham bahasa, ya. Kita nyimpang dikit ya, mumpung kita kelewatan ini suratnya. Yaitu surat Korintus 9 berapa ini? 95. Ya. 95. Yang ini ya. Yang ini. 1 Korintus 95. Kita sedikit sebentar. Di situ ada kalimat begini. Yang dilakukan rasul-rasul dan saudara-saudara Tuhan. Saudara Tuhan, ya Tuhannya punya saudara. Ini loh. Masa Tuhan punya saudara? Seperti katanya Paulus, ya, dia kan mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Yesus nggak pernah dialahkan oleh Paulus. Orang bingung, kok Tuhan? Iya, sama seperti ini orang bingung, saudara punya Tuhan. Nah, sekarang kalau Tuhannya tak balik ke sini, kamu nggak bingung. Nampak ini tuh? Nampak? Nih, Tuhan. Kamu bingung karena Tuhan. Kok Tuhan? Artinya Tuhan dan Tuhan sami mawon. Sama. Ya? Nggak ada bedanya. Kalau kamu nggak ngerti ini, ada Tuhan, ada Allah, kacau. Ya, oke. Kita fokus ke sini dulu. Ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas. Sama, mereka punya bawa istri. Kenapa? Kami boleh nggak bawa istri? Itu loh. Jadi setengah menggugat ini Paulus. Artinya kalau dia menggugat, ya dia punya istri. Ya. Dia menikah. Gitu loh kerangka berpikirnya. Dia menikah. Sementara ini tidak menikah. Karena di sini dia punya istri. Ada istri. Di sini tidak ada. Tidak ada istri. Gitu loh. Terus teman-teman Kristen bingung. Ya. Mana ini yang benar? Yang mau cerai, mereka katakan yang mana yang dipakai ya? Dia tidak menikah. Yang menikah ini yang dipakai. Dia itu menikah, tapi sekarang sudah bercerai, gitu loh maksudnya. Maka mereka gandrung ke sini. Tapi yang tidak menikah lagi ke sini. Dua kubu ini nggak bisa ketemu. Mana yang benar? Apakah ini benar? Berarti ini salah. Ataukah ini benar? Ini yang salah. Atau dua-duanya salah? Karena berpikir eksaktinya memang begitu, tetapi ternyata nggak seperti itu. Ini bisa kita rukunkan. Ini bisa dirungkunkan. Ya. Kalau aku ambilkan sampel tentang pipis, Kanjeng Nabi yang pipis, itu parameternya itu lokus. Lokus itu tempat. Ya. Tempat. Karena tempatnya kita tahu sama-sama dua tempat yang berbeda, maka tentang Kanjeng Nabi pipis jongkok atau berdiri itu bisa dirukunkan, tidak ada masalah. Ya. Nah, sekarang ini ya, kalau begini itu yang jadi masalah bukan temposnya, bukan lokusnya. Kalau tadi kan Kanjeng Nabi itu lokus, di mana Kanjeng Nabi pipis itu berubah kebijakan. Kalau ini bukan lokus tapi tempus. Nih, kalau yang hadis itu kan lokus. Kalau bahasa hukum itu ada locus delicti, ada tempus delicti. Ya.
Oke, lokus kita tinggalkan karena kita nggak pakai lokus. Sekarang aku mau tanya teman-temanku dulu. Bisa nggak kamu menjelaskan bahwa masalah ini pijakannya bukan lokus tapi tempus? Bisa nggak menyelesaikan bahwa ini benar, this is right, sama-sama benarnya. Tapi mengatakan yang di sini dia tidak menikah, di sini dia menikah. Coba. Ayo pikirkan, aku tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama nih? Waktu cepet banget. Bikin 15 menit seharusnya. Oke, ya. Perhatikan cara merukunkannya begini. Kalau aku bilang ini sama. Sama-sama benernya, bisa dirukunkan. Pedomannya apa? Tempus. Ketika Paulus tapi gini ya, jarak dari sini ke sini itu berapa lama? Ini memang kita nggak punya data. Dan kita anggap ini dalam satu perikop ini sama. Bukan perikop yang berbeda, ya. Seperti itu. Karena kan ini kelanjutan dari 7 langsung ke 9. Ya, dari 7 langsung ke 9. Meskipun ya itu 7 itu tentang perkawinan ya. Terus nanti hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah itu lanjut lagi. Nanti ke 8 baru ke 9 tentang kewajiban rasul itu. Ya, jadi urutan ini. Nah, maka karena urutan itu kita pegang tempusnya. Tempus. Sekarang kita tahu di sini Paulus ya tidak menikah, di sini menikah. Mana yang benar? Sama-sama benernya caranya, tempusnya. Ketika Paulus menulis pernyataan ini, Korintus 7 sampai 6 9 ini, dia belum menikah. Belum. Masih bujangan. Bukan tidak menikah, dia belum menikah. Paham? Nah, ketika di sini, cuman ini jaraknya berapa lama kita tidak tahu ini. Kalau kita benar-benar mengadakan penelitian, kita harus tahu berapa jarak dari 1 Korintus 7 ke 1 Korintus 9 itu berapa jaraknya. Berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Oke. Terus ini ya. Di sini dia sudah menikah. Ini loh. Di sini sudah menikah, di sini belum menikah. Karena dia belum menikah, maka dia mengatakan seperti apa yang dia katakan dalam Korintus 7 6 9 ini. Nah, berikutnya kok berubah lagi? Iya, karena di sini juga dia sudah berubah. Di sini belum punya istri, di sini punya istri, dia sudah menikah. Maka seperti apa yang dia katakan di 1 Korintus 9 4 sampai 5. Jadi, ini bisa dirukunkan karena kita tahu tempusnya berbeda. Ini berarti sekarang kita tahu ini sama. Coba kalau teman-teman Kristen dengar kajian ini, nggak debatable. Jelas ini benar. Karena apa? Ada pijakan tempus. Dia ngomong begini waktu belum menikah, ngomong begini sudah menikah. Ini berubahnya keadaan membuat dia berubah ngomong. Kan sudah disampaikan di sini tadi. Bukan hak tapi kewajiban. Mau diambil monggo, mau nggak ya monggo. Ya, jadi kesimpulannya ini Paulus itu yang menikah Paulus itu kesimpulannya ini tuh.
perkara istrinya nggak tercatat, ya itulah sejarah itu kadang-kadang ada missing linknya. Ada lintasan waktu yang hilang dari sejarah sehingga kita nggak tahu siapa nama istrinya, di mana dia menikah, dan ketika itu ada di mana. Kita nggak tahu. Tapi satu kesimpulan, dengan catatan ini bener loh ya, asbabun urutnya ini dulu baru ini. Karena kalau asbabun urutnya nggak seperti yang aku bilang ini dulu baru ini, ya kesimpulanku bisa salah. Dan bukannya bisa, tapi sangat salah. Nah ini aku asumsikan urutannya benar. 1 Korintus 7 dulu, baru 1 Korintus 9. Jangan seperti ini. Aku sudah lihat Matius di depan, tak pikir Matius itu paling awal. Ternyata lebih awalan Markus. Nih, ini kan dia di awal nih. Urutan paling awal. Tak kira dulu ini paling tua tulisannya si Matius. Ya, jadi nggak benar kalau Matius itu paling tua ya. Betul juga ini sekarang. Kalau ini urutannya benar, maka kesimpulanku ya, Paulus menikah. Ya, bagaimana selanjutnya? Ya itu yang missing link. Istrinya siapa? Ya, istrinya siapa? Dan pernikahan itu di mana interaksinya terjadi, ini harus kita cari. Ya, itu penutup ya. Dan nggak ada hubungannya dengan cerai mencerai, nggak ada. Jadi sebetulnya teman-teman Kristen nggak usah takut kalau masih menghantui tentang keadaan perceraian yang diikat oleh surat Matius tadi itu. Nggak usah takut, orang ini nggak ada hubungannya dengan perceraian. Masalahnya yang ada dalam kalian itu ada probability yang kalian ambil. Oh dia jangan duda. Ya kalau dia duda berarti kita nggak usah bahas ini pun sudah jelas. Yang namanya duda itu berarti ya pernah bercerai. Itu pun kalau cerainya cerai. Kan cerai ada dua, cerai karena nggak cocok sama cerai mati. Paham di sini ya. Jadi nggak bisa juga misalkan Paulus itu pernah cerai. Lihat dulu, jangan terus diistimbat. Kata orang Islam tuh dijadikan sumber hukum. Atau lebih radikal lagi, seharusnya apapun yang dilakukan Paulus dalam hidupnya itu urusan Paulus. Yang harus diteladani itu adalah Kanjeng Nabi Isa yang kalian bilang Yesus, harusnya ke sana. Cuman karena ya itu terserah kalian lah ya. Di dalam Kristen Paulus itu menjadi orang yang begitu penting gitu loh ya. Ya, itu masalahnya. Oke? Ya, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya dengan cerai mencerai. Karena apa? Sudah menikah. Memang menjadi masalah kalau sudah menikah kok nggak ada yang tahu istrinya siapa. Ya, ini Mas Ben Hur ya. Sudah aku layani, aku gak punya hutang ya. Langsung aku bikinkan 6 seri. Kesimpulanku, Yesus itu menikah. Ya. Namun demikian, kesimpulan itu bisa menjadi benar kalau urut-urutannya Korintus 7 dan 9 itu benar-benar urut seperti apa yang dituliskan. Nanti kalau gak urut ini ya gak bisa dijadikan pegangan, artinya salah. Gitu loh ya. Nah, ini aku asumsinya ini urut. Ketika ngomong di sini memang dia belum menikah, ketika di sini dia ngomong memang sudah menikah. Ya, jadi sudah menikah. Nggak ada hubungannya dengan cerai mencerai. Oke? Itu dari aku untuk Kang Mas Ben Hur ya. Nggak tahu kamu kemana absen. Mungkin sibuk, mungkin apa. Teman-teman lain, insya Allah kita akan memberikan jawaban terhadap apa yang ditanya di request oleh saudara kita Muhammad Bintang Ramadan tentang kegalauannya ya. Saya kira itu sesuatu yang manusiawi lah ya, bahwa kita menjadikan pemikiran-pemikiran kita tentang orang yang melahirkan kita, ibu kita, orang yang merawat kita, bapak kita ya, baik keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah
akan kita diskusikan setelah ini nanti ya, dan ini kan sudah tamat. Oke, Mas Benur gitu ya, sah ya, nggak ada lagi utang. Yang lain mau request silakan gitu. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga apalagi Al-Quran, jaga sholat, menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, harus kita hormati. Ada perbedaan, bawa ke meja diskusi. Jangan hujat, jangan celah orang, nggak baik. Saling menjelaskan saja, setuju ambil, nggak setuju sudah. Kan enak, nggak keberatan, nggak dipaksa-paksa orang. Ngapain harus saling hujat, saling macam-macam. Ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Sampai sini dulu, kita lanjut insya Allah di waktu ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobil Alamin.